The wrong guy, pal. I was with her all night. Come on, let's go. Poppy! Poppy! Don't worry. Don't worry. Poppy! Cerita awal diperlihatkan kota Paris yang sangat ramai. Tampaknya Tuan Papillon sedang dalam perjalanan menuju bar untuk menemui rekan bisnisnya yang memberikan misi kepada Papillon. Oleh karena itu, Papillon melancarkan aksinya segera memasuki ruangan para petinggi dan alhasil Papillon memberikan berlian kepada pemberi misi. Lantas, si bos mengatakan dia berharap Papillon tak menyulitkan dirinya. Apalagi Papillon sudah mendapatkan banyak harta dari misi yang diberikan oleh bos. Yeah, just a couple of the big ones. Tampak Papillon sangat syok menyaksikan Tuan Roland dipukuli habis-habisan. Kejadian itu terjadi dikarenakan si bos sangat kesal terhadap sikap mulut ember Roland yang berani melaporkan kejahatan bos. Kemudian, Papillon beranjak dari ruangan menuju bar di bawah demi menghabiskan waktunya. Lantas Papillon minum alkohol yang telah disediakan bar. Lalu, Papillon menyaksikan para wanita yang sibuk menghibur para pria di acara. Apalagi pengunjung yang datang kali ini memiliki jabatan tinggi di pemerintahan. Lantas Papillon mengamati sekitar, dia mencari keberadaan sang kekasih. Setelah Papillon puas minum, dia pun segera keluar dari bar menunggu Nanette. Saat Nanette keluar, Papillon mendekatinya untuk memberikan hadiah. Sontak saja Nanette syok menyaksikan liontin yang dibawakan oleh Papillon. Hal tersebut membuat Nanette senang mendapatkan sebuah kado dari kekasihnya. Hanya saja Nanette malah digoda Papillon, dia menahan liontin saat Nanette ingin mengambilnya. Sehingga Nanette tertawa karena dia dipermainkan oleh Papillon. Kemudian Papillon berhenti bermain-main dan menyerahkan liontinnya. Tanpa basa-basi, kedua insan melancarkan aksi mereka. I know you want to have some fun. Sementara, sejak tadi, seorang pria menyaksikan adegan manis tersebut, lalu Papillon pun mengajak Nanette untuk segera pergi menghabiskan waktu bersama. Hanya saja Nanette takut bosnya marah jika dia pulang lebih awal dari bar. Akan tetapi, Papillon memaksa dan menarik Nanette pergi, langsung saja mereka bergegas menikmati kencan di malam yang indah. Hal tersebut membuat Nanette menjadi senang dan bersemangat menemani sang kekasih berjalan-jalan. Setelah puas bermain di luar, Nanette dan Papillon mengunjungi hotel untuk beristirahat. Pagi harinya, Nanette mengganggu sang kekasih agar segera bangun. Pada momen itu, Papillon menginfokan dia akan segera pergi dalam waktu 6 bulan untuk melakukan misi yang besar. Sayangnya, sang kekasih malah ngambek karena tak ingin berpisah dari Papillon. Mendadak, seseorang penagih kamar mengetuk pintu. Dikarenakan terlalu berpikir positif, Papillon tak memikirkan bahwasannya orang di luar adalah aparat. Sehingga Papillon segera membuka pintu menemui pihak penginapan. Sontak saja Papillon syok, ternyata kepolisian menangkap Papillon atas tuduhan pembunuhan. You got the wrong guy, pal. I was with her all night. Come on, let's go. Poppy! Poppy! Don't worry. Don't worry. Poppy! Hal tersebut membuat Papillon kaget dan mencoba membela diri. Tak tinggal diam, Nanette berusaha membela Papillon sebab dari malam sampai pagi keduanya selalu bersama. Situasi yang menegangkan membuat Papillon pasrah ditangkap, dia yakin akan segera pulang. Sebab Papillon mengetahui bahwasanya dia tak memiliki kesalahan sama sekali. Oleh karena itu, Papillon pun meminta Nanette menunggunya kembali. Melihat Nanette menangis, Papillon menjadi bersedih dan tak lama mereka pun telah tiba di lokasi tahanan tempat Papillon diasingkan. Keesokannya, Nanette datang berkunjung. Lantas Papillon pun menjelaskan kepada Nanette tentang rencananya kabur dari penjara. Sehingga Nanette berharap segala usaha yang dilakukan Papillon akan berhasil. Setelah itu, Papillon disapa oleh Julot yang akan menjadi rekan Papillon melarikan diri. Hanya saja Papillon sendiri tak memiliki uang yang cukup untuk kabur. Akan tetapi, Julot menyarankan agar Papillon segera mencari uang demi melarikan diri. Setelahnya, Papillon dan para tahanan segera melakukan pengecekan tubuh sehingga mereka bergegas ke ruangan perawat. Alhasil, Papillon diangkat oleh Julot yang sibuk menginfokan tentang Louis. Tampaknya Louis merupakan orang kaya yang terjebak di penjara,
sehingga memungkinkan Louis bisa membantu Papillon dan Julot untuk kabur. Setelah usai melakukan pemeriksaan, mereka dibawa keluar bertemu dengan petinggi. Di kesempatan itu, petinggi berkata, semua tahanan telah diberhentikan menjadi warga negara Prancis. Setelahnya, mereka segera bergegas pergi menuju kapal. Faktanya, penjara yang akan didatangi merupakan neraka penyiksaan untuk para tahanan. Sebab di pulau tersebut, para tahanan akan disiksa bagaikan kerja rodi. Lalu Papillon dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan. Di perjalanan menuju kapal, Louis bertemu sang istri yang mengantarkan kepergiannya. Tampak Louis sangat sedih melihat kepergian sang suami. Ketika di kapal, mereka memutuskan untuk beristirahat sehingga Papillon menghampiri Louis dan mengajaknya ikut bersama agar Papillon bisa menjaga Louis. Sebab Papillon yakin kalau Louis pasti akan diganggu oleh tahanan kejam. Akan tetapi, Papillon meminta sejumlah uang sebagai imbalan, apalagi untuk kabur dari penjara, mereka harus memberikan sogokan kepada pemilik kapal yang akan membawa tahanan pergi. Namun sayangnya, sangat sulit mendapatkan pemilik kapal yang amanah, sehingga mungkin saja tahanan yang memutuskan kabur akan dilaporkan ke atasan. If I get caught in some half-assed escape, I want it to be my mistake. Faktanya, tahanan pasti akan dihukum atas tuduhan melarikan diri. Hanya saja Louis tak ingin memberikan uangnya serta dia merasa tak membutuhkan penjagaan dari Papillon. Kemudian Papillon dan yang lainnya pun segera beristirahat tidur. Tak lama Louis mendengar suara gerasak-gerusuk. Alhasil, Louis syok berat melihat rekan sebelahnya yang tewas karena dibunuh tahanan lain. Apalagi, pria tersebut kini mengambil uang milik korban agar dia bisa kabur. Oleh karena itu, mayat korban segera dibawa pergi. Keesokan harinya, Louis pun meminta Papillon melakukan penjagaan kepadanya. Malamnya, Lut si pria kejam melakukan aksinya lagi. Akan tetapi, Papillon menghentikan Lut, dia mengajar Lut habis-habisan. Namun Lut dapat melawan Papillon secara seimbang, lalu Louis membantu Papillon, dia mengambil pisau yang menjadi senjata Lut. Alhasil, pisau disingkirkan dan Papillon menutupi kepala Lut agar berhenti berontak. Sehingga Lut marah besar dan ingin membalas serangan, akan tetapi pihak keamanan marah dan menyerang dengan asap dalam jumlah banyak. Lantas, para tahanan menutup mata mereka agar asap tak melukainya. Keesokan harinya, Louis dan Papillon mulai melakukan kerjasama agar saling menguntungkan. Tak lama, mereka tiba di lokasi lapas yang menyerupai neraka, lalu Papillon bersama para rekannya dikumpulkan di lapangan untuk mendengar arahan jenderal petinggi. Mendadak, Papillon dan kawan-kawan takut setelah mendengar ancaman yang dilakukan petugas apabila tahanan kabur. Kemudian, seluruh tahanan dibiarkan masuk ke penjara. Setelah berganti pakaian, para tahanan akan bekerja rodi. Tak terduga, saat bekerja, Papillon dan Louis malah bertemu prajurit, sehingga prajurit tersebut mengatakan dia mengenal Louis. Oleh karena itu, Louis senang, tapi kenyataannya prajurit tersebut malah punya dendam dengan Louis, sehingga Louis dipindahkan bekerja di tempat berbahaya. Alhasil, Papillon bersama dengan para rekannya melakukan kerja rodi di penjara. Kemudian, Papillon bertemu dengan pria yang bernama Cellier. Tampaknya Cellier begitu murka saat melihat pekerjaan Louis dan Papillon. Sebab Louis tak bisa banyak bekerja seperti orang pria lain, apalagi Louis gampang kelelahan dan sangat lamban dalam bekerja. Oleh karena itu, Cellier pun memarahi Papillon dan juga Louis. Push it! You got us all killed. You mind your own car. The little guy is making more work for the rest of us. Mind your own business. Namun Papillon menyadari Louis kebingungan karena uangnya jatuh. Langsung saja, Papillon menghentikan gerobak sorong geng lain untuk mengambil uang di tanah. Akan tetapi, uangnya malah keselip di bawahnya sehingga mereka harus mengambil secara paksa. Hal tersebut membuat Cellier dan geng lawan berkelahi karena geng Cellier mengganggu kerja tim lain dengan memberhentikan gerobak. Tak lama, Papillon pun berhasil mengambil uang Louis. Setelah itu, tahanan lain malah menghampiri Louis untuk merampok uangnya, namun Papillon menghentikan aksi si perampok, dia pun segera menyelamatkan Louis. Padahal, Papillon sedang asik ngobrol dengan Cellier membahas soal kabur. Ketika usai bekerja, Louis dan kawan-kawan beristirahat di kamar. Pada momen itu, Papillon pun meminta uang milik Louis dipakai menyewa kapal.
Tampak Louis berpura-pura buang air dan mengambil uang yang disembunyikannya di celana. Keesokan harinya, Papillon mendengar berita bahwasanya seorang tahanan kabur, sehingga Papillon yakin tahanan yang pergi adalah Julot. Apalagi Julot telah menghilang dari penjara, kemudian Papillon dan tahanan lain segera bekerja kembali. Namun mereka malah dikumpulkan di lapangan untuk menyaksikan tahanan yang membunuh penjaga. Dikarenakan ingin kabur, Julot memilih membunuh penjaga, akan tetapi prajurit berhasil menangkap Julot yang sekarang akan dipasung. Ternyata Julot tertangkap basah mengurung penjaga hingga dia harus dieksekusi. Langsung saja proses eksekusi dilakukan sehingga Papillon dan Louis syok berat melihat rekan mereka tewas. Lalu keduanya memilih menggendong mayat Julot untuk dibuang ke hutan. Namun Louis begitu kewalahan, dia sampai nggak bisa bangkit kembali. Apalagi Louis baru menyaksikan kematian dari rekannya yang begitu tragis. Naasnya prajurit malah mengejar Louis membuat Papillon kesal, kemudian Papillon mengajar prajurit hingga pingsan. Lalu Papillon meninggalkan Louis dan segera kabur, apalagi semalaman Papillon telah berjanji dengan pemilik kapal untuk bertemu. Ketika sampai, Papillon malah dijebak oleh pemilik kapal. Sehingga Papillon dikepung, dia pun gagal kabur dan malah ditangkap. Dikarenakan menyerang prajurit, Papillon pun ditahan di penjara. Lantas Papillon pasrah dan menjalani hukumannya. Tak sampai di situ saja, Papillon harus menjalani tahanan di kurungan hampa. Sehingga siapapun yang berada di sana dipastikan akan menggila. Sementara itu, Louis mendapatkan tugas sebagai pengatur makanan para napi, makanya Louis bisa menyelipkan kelapa di setiap makanan Papillon. Alhasil Papillon senang dan menyantapnya dengan lahap setiap hari. Akan tetapi, jenderal mengetahuinya dan memutuskan untuk mencari pelaku pemberi kelapa. Sementara Papillon memilih bungkam dan tak mau memberikan informasi. Sehingga jenderal mengurangi jatah makanan dari Papillon, bahkan sampai 2 tahun telah berlalu, Papillon masih tetap bungkam. Tak lama, Papillon bebas dari kurungan atas tuduhan penyiksaan terhadap prajurit. Setelah keluar dari tahanan hampa, Papillon berpura-pura gila sebab Papillon ingin bertemu dengan Louis. Akan tetapi, bukan hanya Papillon saja yang berpura-pura gila demi berhasil mengelabui prajurit. Langsung saja, Papillon dibawa ke ruang perawatan, sehingga Papillon dibaringkan di kasur untuk beristirahat karena mengalami kurang gizi. Apalagi, selama 2 tahun Papillon dijebloskan di penjara hampa. Son of a bitch. I thought you'd gone simple on me. Tak lama, Louis muncul. Dia berpura-pura memeriksa keadaan Papillon. Setelah mengetahui Papillon cuma berakting menjadi gila, Louis pun segera menginfokan rencana kabur. Apalagi, besok para politikus akan datang untuk menonton film di lapangan penjara. Sehingga Papillon mencari orang untuk bekerja sama sebagai rekan barunya. Alhasil Papillon pun menemukan rekan baru yang bernama Matu. Sehingga esok harinya, Papillon dan kawan-kawan membagikan tugas mereka, namun Louis agak curiga melihat tingkah Matu. Oleh sebab itu, malamnya mereka beraksi saat acara politikus dimulai. Langsung saja, mereka bergerak kabur dan Matu mendapatkan tugas yang menjijikan. Sehingga Matu harus mengambil alih perhatian penjaga, namun Matu malah dipermainkan oleh penjaga yang ternyata homoseksual. Alhasil, Papillon dan kawan-kawan muncul, mereka menyelamatkan Matu. Langsung saja Matu dan yang lainnya keluar, tapi mereka harus menyuntikkan obat tidur ke penjaga. Alhasil penjaga tertidur sehingga Papillon dan kawan-kawan beraksi. Akan tetapi tiba-tiba hujan dan acara berhenti membuat aksi kabur menjadi kacau. Namun Louis segera mematikan lampu penjara agar mereka bisa kabur. Langsung saja, Papillon bersama para rekan pergi ke hutan bertemu penyewa perahu. Setelah berhasil, mereka pun bergegas pergi dan segera menaiki perahu di laut. Di perjalanan, Papillon dan kawan-kawan memikirkan cara untuk sampai di tepi, akan tetapi Cellier malah ingin membunuh Louis karena dianggap beban. Akan tetapi, Papillon menghentikan Cellier karena Louis adalah sahabat karibnya. Akan tetapi, Cellier malah mengajak Matu bersamanya, namun Matu memilih Louis dan kawan-kawan membuat Cellier kesal dan menghajar Papillon. Oleh karena itu, Louis pun membunuh Cellier. Dia sendiri cukup syok karena untuk pertama kalinya berani membunuh seseorang.
Dikarenakan perahu terlalu kecil, mereka kesulitan melanjutkan perjalanan, makanya terdampar di suatu pulau. Keesokannya, Papillon sadar bahwa dia berada di tempat yang berbeda. Ketika mencari Louis, dia malah bertemu biarawati yang menampung Papillon dan kawan-kawan. Sehingga biarawati pun mengajak Papillon kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, Papillon segera membersihkan tubuhnya di laut. Setelahnya, Papillon pun mengobrol dengan Louis untuk mengajaknya pergi. Dikarenakan kehidupan di pulau enak, Louis dan Matu memilih tinggal di sana. Langsung saja Papillon pun bergegas pergi, tapi dirinya hampir berpapasan dengan prajurit yang mengejar mereka. Oleh karena itu, Papillon kembali, dia akan menjemput Louis untuk melarikan diri. Namun sayangnya, mereka malah ditangkap dan dikirim ke kota iblis. Alhasil, Papillon pun pasrah menjalani kehidupan sulit di penjara kota iblis. Selang beberapa waktu, Papillon bertemu dengan Louis. Ternyata Louis juga dikirim di kota iblis karena prajurit petinggi tak menyukainya. Langsung saja, Louis dan Papillon pun reuni. Mereka nostalgia saat di penjara neraka dulu. Kemudian Louis dan Papillon memutuskan untuk bekerja bersama, bahkan mereka melalui hari-hari yang sulit dengan sukacita. Sebab bagi Louis, bertemu dengan Papillon adalah hal yang membahagiakan. Keesokannya, Louis dan Papillon bekerja bareng dan menghabiskan waktu bersama. Sampailah di suatu waktu, Papillon mulai bosan hidup monoton di kota iblis. Sehingga Papillon memutuskan untuk kabur menggunakan rakit buatan. Keesokannya Papillon dan Louis pun berpelukan. Mereka sangat senang bisa bertemu kembali meskipun pernah berpisah pada waktu yang lama. Lalu, Papillon beraksi melompat dari jurang menuju rakit buatan yang sudah dilempar ke laut terlebih dahulu. Hal tersebut membuat Louis syok karena Papillon tak kunjung muncul. Tiba-tiba, Papillon keluar dari dalam air dan menampakkan dirinya. Oleh sebab itu, Louis senang melihat temannya bisa kabur. Langsung saja, Papillon melanjutkan perjalanan hingga sampai di daratan. Selang beberapa tahun, Papillon kembali berjaya dan bertemu dengan temannya. Lantas Papillon pun menceritakan tentang kejadian yang dialaminya. Bahkan Papillon ingin kisahnya dibukukan agar masyarakat bisa membacanya. Tampaknya usia Papillon sudah sangat tua sehingga kisahnya bisa dijadikan biografi yang hebat. Hanya saja, Papillon masih tinggal di Venezuela karena belum diizinkan untuk kembali menjadi warga negara Prancis. Apalagi, Papillon sudah dinonaktifkan sebagai warga negara Prancis. Namun pada tahun 1970, Menteri Hukum Prancis mengizinkan Papillon pulang ke Prancis. Pada awalnya, Papillon menjadi tahanan di penjara neraka. Namun sekarang, Papillon sudah merdeka serta bisa menghabiskan sisa hidupnya secara tenang dan damai. Dan akhirnya ceritanya pun berakhir sampai di sini. Terima kasih ya untuk yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!